Selanjutnya wood atau kayu. Kayu merupakan salah satu bahan konstruksi tertua di dunia. Kayu merupakan bahan alami dan terbarukan, berbeda dengan beton dan baja. Daya tahan kayu sangat bergantung pada lingkungan konstruksi dan juga jenis kayu yang digunakan. Yang pertama, deterioration. Berdasarkan atas sifatnya, faktor yang memicu proses degradasi dari bahan kayu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas dan jenis bahan, teknologi pembuatan, letak bangunan seperti sifat tanah dasar, dan letak geografi. Sementara faktor eksternal meliputi faktor fisik atau suhu, kelembaban hujan, faktor biologis atau serangan mikroorganisme, serangan kimiawi, bencana alam, dan faktor manusia. Yang pertama, kerusakan oleh jamur. Jamur dapat menimbulkan ancaman paling bahaya terhadap struktur kayu yang tidak terendam air. Jamur yang dapat merusak kayu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu brown root and white root fungi, soft root, dan wood disfiguring fungi. Yang kedua ada degradasi oleh serangga. Kayu dapat dirusak oleh beberapa jenis serangga, di antaranya kumbang dan rayap. Kumbang kayu adalah serangga yang mampu terbang dan bertelur di pori-pori kayu atau retakan kayu. Kumbang ini memiliki larva yang dapat menyerang kayu. Selanjutnya rayap. Rayap merupakan salah satu serangga yang paling merusak kayu. Rayap ini hidup secara berkelompok. Karena jumlahnya besar, maka kerusakan kayu dapat terjadi dengan cepat. Selanjutnya adalah serangan oleh penggeret laut. Setiap kayu yang tidak diolah dan digunakan atau disimpan pada air yang mengandung garam dapat mengalami kerusakan oleh penggeret laut. Kecepatan terjadinya kerusakan bergantung pada iklim, polusi, spesies penggeret, dan beberapa faktor lainnya. Kerusakan cepat terjadi pada iklim yang lebih hangat. Selanjutnya ada serangan dari bakteri. Bakteri dapat merusak kayu di hampir semua kondisi lingkungan. Namun, produksi enzim yang relatif kecil, mereka menjadi lambat, sehingga kerusakan yang dihasilkan relatif lebih sedikit. Bakteri biasanya menyerang selulosa. Namun, karena selulosa dilindungi oleh lignin, sehingga serangan ini dapat dibatasi. Selanjutnya ada pelapukan atau withering. Pelapukan alami terjadi karena paparan gabungan sinar matahari dan kelembaban. Penyerapan radiasi UV dan dari sinar matahari menyebabkan degradasi lignin. Perubahan kadar air biasanya disebabkan ketika terkena air hujan. Hal ini menyebabkan gradien kelembaban dan akibatnya tekanan pada kayu yang dapat memperburuk proses. Selanjutnya ada serangan kimia. Secara umum, kayu menunjukkan ketahanan yang baik terhadap berbagai serangan kimia. Namun, kandungan asam yang kuat dan larutan alkali yang kuat dapat memperburuk kualitas kayu. Selanjutnya, pada subbab protection. Mekanisme kerusakan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa tidak setiap jenis kayu akan memiliki massa layan yang dapat diterima pada semua kondisi lingkungan. Jika daya tahan jenis kayu tertentu tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan desain yang ditentukan, maka harus dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, protective design. Pengaruh umur massa layan kayu dipengaruhi pada desain pelindung pada struktur. Jamur tidak akan dapat merusak kayu dengan kadar air di bawah 22% dan kumbang pada tingkat kelembaban di bawah 8%. Dari penjelasan di atas, dapat terlihat jelas bahwa menghindari kontak dengan air merupakan langkah yang tepat dalam mencapai masa pakai yang lama. Selanjutnya, dengan menggunakan pengawet kayu. Jenis pengawet kayu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pengawet berminyak, pengawet yang mengandung minyak, dan pengawet yang terbawa air. Selanjutnya ada protective finish and coating. Fungsi utama dari setiap pelapis kayu adalah untuk melindungi permukaan kayu dari proses pelapukan alami dan membantu mempertahankan penampilannya. Dua jenis dasar perbedaan jenis pelapis, yaitu pelapis pembentuk film dan lapisan penetrasi. Selanjutnya ada modifikasi kayu. Perbedaan dapat dibuat antara perawatan dan mengisi pori-pori.
dan perawatan di mana sel dinding dimodifikasi. Sel-sel dinding dapat diubah dengan modifikasi kimia dan termal. Selanjutnya pada subbab hazard and durability class. Yang pertama ada kelas bahaya. Dan standar Eropa EN 335 Durability of Wood and Wood-based Product. Definisi kelas bahaya serangan biologis mengidentifikasikan kelas bahaya dari lingkungan layanan dan lokasi geografis tertentu. Selanjutnya pada kelas daya tahan, terdapat pada standar Eropa EN 350 Durability of Wood and Wood-based Product. Daya tahan alami kayu solid mengklasifikasikan daya tahan alami dalam kaitannya dengan berbagai agen serangan biologis. Selanjutnya ada maintenance and restoration. Yang pertama ada pemeliharaan preventif. Jika kinerja kayu menurun seperti yang diharapkan sesuai dengan desain struktur, tetapi masih di luar tingkat yang dapat diterima, maka dapat meningkatkannya, sehingga masa pakai produk atau struktur kayu dapat diperpanjang. Hal ini dikenal sebagai pemeliharaan preventif. Yang kedua ada pemulihan kuratif. Ketika penurunan kinerja kayu yang teramati belum dapat diperkirakan sebelumnya, tetapi kinerja masih melampaui tingkat kritis, maka tindakan kuratif perlu dilakukan untuk menghentikan kerusakan. Pada subbab selanjutnya ada repair. Ketika struktur kayu rusak parah, ada baiknya untuk diganti. Ada salah satu teknik terkenal untuk menghilangkan kayu yang terkena dan menggantinya dengan kayu yang baru yang lebih tahan pembusukan dengan menyambungkan yang lama dengan kayu baru dengan cara direkatkan. Selanjutnya pada bab New High Performance Material. Definisinya adalah bahan yang memiliki kualitas lebih baik selama proses pembuatan, lebih mudah diaplikasikan dan lebih tahan atau memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada bahan tradisional yang dibahas pada bab sebelumnya. Mereka biasa disebut bahan high performance material. High performance concrete. Beton yang memenuhi kriteria tertentu yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional dapat disebut high performance concrete atau HPC. Berikut yang dapat ditunjukkan oleh beton tersebut. Yang pertama ada ketahanan terhadap lingkungan atau high durability concrete. Yang kedua ada daya tahan meningkat atau high strength concrete. Yang ketiga ada waktu kerja lebih singkat atau high early strength concrete. Yang keempat ada pemadatan beton sendiri atau self compacting concrete. Yang pertama ada high strength concrete. Komposisi beton ini ditandai dengan rasio air semen yang rendah atau kurang dari 0,4 dan penggunaan reduksi air tingkat tinggi atau superplasticizer. Parameter daya tahan beton ini ditunjukkan oleh sensitif terhadap perawatan, autogenous shrinkage, chloride initiate corrosion, frost thaw de-icing salt resistance, dan ketahanan abrasi erosi. Dan yang kedua ada self-compacting concrete. Beton ini dapat mengisi cetakan dengan mudah dan mengelilingi tulangan tanpa mengeluarkan komponen atau bentuk segregasi lainnya. Pada saat yang sama, mengeluarkan udara yang terperangkap tanpa adanya honeycomb atau rongga udara. Selanjutnya ada high performance steel. Baja telah ada sejak lama, namun belum terlalu sukses dalam konstruksi karena kemampuan las dan ketangguhan yang rendah. Kaitan baja ini dengan baja konvensional adalah kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan kemampuan las dan penurunan sensitivitas terhadap retak yang disebabkan oleh hidrogen. Yang ketiga, ada ketahanan korosi yang sama atau ditingkatkan. Yang pertama ada Fiber Reinforced Polymer atau FRP. FRP terdiri dari serat dan matriks polimer. Serat memberikan kekuatan utama dan matriks menahan penguatan untuk sifat yang optimal. Serat yang digunakan terbuat dari kaca atau GFRP, karbon atau CFRP, dan polyaramid atau AFRP.